Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan bincang santai di Pura Wiralokanata di Cimahi, tepatnya di Provinsi Jawa Barat, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kali ini saya ditemani oleh Pak Inengah Sukarta selaku pimpinan pengurus pura ini, dan nanti kita akan bincang-bincang lebih dalam mengetahui tentang sejarah yang pendirian pura ini di Kota Cimahi ini. Dan sebelumnya sehat Pak sebelumnya. Dan kita mungkin bisa berjarak aja lepas masuk supaya lebih maksimal. Baik Pak, pertama yang ingin supaya para mahasiswa kita sapa dulu Pak, mahasiswa seluruh Indonesia. Kita salamnya seperti ini Pak, salam mahasiswa, salam Nusantara. Gitu Pak, bisa Pak? Ya, 1, 2, 3. Salam mahasiswa, salam Nusantara. Oh ya, sebelumnya Pak kita ingin mungkin kenalan dulu dengan Bapak. Mungkin boleh sedikit diceritakan keseharian Bapak gitu Pak, mungkin boleh. Terima kasih atas kunjungannya di Pura Agung Wiralokanata Cimahi. Iya. Dan kebetulan saat ini saya ditugaskan sebagai Ketua Pengurus Agung Pura Agung Wiralokanata Cimahi. Perlu saya memperkenalkan diri supaya kita lebih akrab. Betul Pak. Jadi saya dilahirkan 61 tahun yang lalu di Kota Mataram. Oh. Ya di Lombok ya. Di Lombok Nusa ya, Tenggara Barat. bukan di Bukan Bali. tapi Nusa Tenggara Barat. Dan dari sana saya mendaftar tentara tahun 1979. Belum lahir ya Pak. Ya, belum lahir kan? Ya. Iya. Begitu Iya. lulus, saya pendidikan di Pusdikpal di Cimahi. Oh ya, Pusdikpal Ya, Cimahi. tahun 1979 sampai tahun 1991 saya ada di Cimahi. Ya. Setelah itu saya pindah ke Bali, terus pindah ke Mataram, Pindah lagi ke Mataram. sekolah Tugas. lagi. Oh, sekolah lagi. Nah, pindah ke Ambon. Pindah ke Ambon. Ke Ambon 10 tahun. Iya, Pas terjadinya konflik itu saya ada di sana. Oh iya, Jadi, ya kan Ambon itu ya. sangat istilahnya itu untuk masyarakat itu saya katakan memprihatinkan lah. Memprihatinkan. Ya, karena kita di sana melihat saudara kita sendiri kok terjadi perselisihan. Itu kan enggak elok katanya orang ya. Betul. Enggak etis ya. Jadi Iya. kita mengharapkan bahwa dalam kehidupan ini penuh dengan kedamaian. Betul. Ya, itu tujuan kita ya. Karena kita orang beragama kan harus orang yang damai. Damai, Gitu, betul ya. Pak. Nah, setelah saya kurang lebih 10 tahun di Ambon, Iya. saya kembali ditugaskan ke Cimahi. Ya. Oh, setelah dia 10 tahun di Ambon ya. 10 tahun, saya ditugaskan ke Disjas, terakhir sebagai Kepala Bagian Olahraga Militer. Olahraga militer. Ya. Biasa. Nah, kebetulan mengabdi di tentara selesai pada tahun 2018, ya berarti 3 tahun Baru 3 tahun lalu. Ya, saya ditunjuk untuk mengabdi di Pura Agung Wiralokanata ini. Oh iya. Karena ini sifatnya kalau kita katakan di Hinduyatnya ya, Iya. bersifat istilah pengorbanan lah ya. Betul. Nah, saya bersedia karena ini berkaitan dengan saya sudah tua, saya harus mempersiapkan diri untuk istilahnya kalau bisa bersatu sama Sang Brahman. Iya. Itu tujuan saya. Tapi kalau tidak bisa ya minimal lah nyampe surga kan. Iya. betul kan. Karena tujuan hidup manusia kalau di Hindu itu hanya sampai Brahman. Menyatunya sehingga tidak lahir kembali. Oh iya. Itu saya rasa perkenal singkat. Saya punya anak 2. Banyak 2. Ya, yang satu tugas di Kalimantan Selatan Banjarmasin, Iya. yang satu di Mataram, di Bandara Lombok. Benar. Saya di sini berdua sama istri. Mungkin tidak lama mungkin saya di sini mungkin ada rencana pindah ke Lombok, menunggu istri pensiun di rumah sakit istirahat. Oh, Itu, istri di ya. rumah sakit istirahat ya. Itu mungkin perkenalan singkat saya. Luar biasa ya. Memang berarti Bapak itu keliling Indonesia ya? Saya sudah dari Aceh itu sudah. Dari Aceh sudah. Sampai hanya Irian yang belum. Oh ya, Irian yang belum ya. Ya. Kalimantan, Sulawesi, apalagi Jawa sudah semua ya. Sebetulnya Makanya benar-benar. saya paham sedikit karakter setiap suku itu ya, karena di sanalah saya mengkaji ternyata memang kita ini budayanya sangat luar biasa ya. ya. Betul, Kalau itu disatukan kuatnya luar biasa. Betul. Nah, ini teman-teman penting
kita harus ya bangga akan Indonesia tuh. Nah, Tadi disampaikan betul, ya, Pak, iya. ragam suku, ragam budaya, dan Indonesia itu dari dulu aman damai ya Pak. Damai itu yang Dengan kita berbagai harapkan. keragaman itu ya Pak. Betul, Iya, iya, betul, itu betul. yang kita harapkan bersama sehingga semakin ke depan Indonesia semakin maju. Ya, itu harapan kita bersama ya. Iya Pak, Tentunya betul. ya semua tergantung kita kembali. Betul, betul. Ya. Baik dan tidaknya negara ini kan kita Kita yang menjalankan. Iya, Benar, itulah. benar. Ya. Nah gitu tuh teman-teman, ini Ya. pesan luar biasa dari Pak Inengah Soekarta selaku dengan pengalaman-pengalamannya beliau sudah menjelajahi ke berbagai tempat di penjuru Ya, Indonesia ya. alhamdulillah. Hanya Irian saja ya, berarti wah luar biasa. Sampai Banda Neira, Oke. Seram, Buru itu sudah semua. Sudah saya semua. itu. Oh iya Pak, mungkin selanjutnya ini juga kita ingin mengetahui mungkin Pak sejarah gitu Pak, sejarah Oh, iya. pendirian pura ini gitu Betul, Pak, betul, di Cimahi ya. tentunya. Betul. Nah gimana gitu Pak? Ini diawali dulu kan umat kita ya, umat Hindu Umat khususnya, Hindu. karena tempatnya tidak bernomisilinya tidak bersama apa nah, tempat yang bersama, banyakan iya. kan mencar-mencar itu. Oh iya ya, Ya. bisa. Sehingga setiap sembahyang menggunakan rumah-rumah apa namanya rumah-rumah pribadi Oh, lah iya, gitu iya, makanya, ya. iya. Lama kelamaan punya ide untuk membangun pura ya, punya tanah dulu katanya di Bandung tetapi tidak terrealisasi karena pertama personil, kedua mungkin jauh, dan kebetulan pada saat dan Pusdik Armet gitu Pusdik Armet ya punya rencana mendirikan tempat ibadah kepada semua umat gitu. Makanya ditawarilah umat Hindu untuk mendirikan umat ibadah. Oh jadi Gitu. ditawari lah ya, Dari dari Pusdik Pusdik. utara ya. Oh iya, Karena iya. kita kalau lahan di luar kelihatannya sulit kita itu. Ya. Iya, Ini iya. kebetulan lingkungan militer yang memberikan kesempatan kepada prajurit ini khususnya tuh, ya untuk mendirikan sebuah tempat ibadah. Oh. Dengan perintah itu maka ditindaklanjutilah ya Oh ditinjau pada personil umat Hindu yang ada di Pusdik Armet, salah satunya Pak Ketut Kojer namanya Oh ya. Pak Ketut Iya, Kojer, iya. iya. Coba saya lihat dulu namanya biar nggak salah Pak ya. Ya betul. Ini kan berkaitan dengan sejarah ya Pak. Ya, Betul. ini. Betul. Pada saat itu kebetulan dan Pusdiknya namanya Kolonel Sudiman Saleh. Oh Kolonel Sudiman Ya. Sudiman Saleh ya. Ya, kolonel ya. Sekarang Pada Pusdik ya tanggal- berarti ya? Ya, Sekarang namanya Pusdik berarti ya? Pusdik gitu ya. Oh, Pusdik iya. Armet. Oh, Pusdik Dan Armet. Pusdik dulu. Oh udah Pusdik. Iya, ya, dan iya, Pusdik iya. ya. Iya. Memberikan kesempatan ini pada tanggal 28 Februari 1976. 76? Iya, 76. Oh, ini tahun Apalagi 76. saya jadi tentara aja tahun Iya benar. 1979. 79, ya. Ini 76 perintahnya. Saya Oh, belum jadi belum tentara. jadi tentara. Belum, Oh, ya, iya, iya. ya. Betul. Nah, ini diambil kesempatan oleh Kapten Artileri Ketut Koyer ya. Inilah yang mulai bergerak untuk mendirikan pura, nyari tempat ya. Oh, Adakan iya. rapat-rapat. Setelah itu karena keinginan dan Pusdik itu bukan untuk lingkup militer saja, bisa digunakan untuk masyarakat umum, Iya. maka laporlah kepada Danpus Danpus. ya, Danpus Besar. Armet namanya. Danpus ya. Armet, iya. Nah, Danpus Armet ini memerintahkan kepada Danpusdik supaya diperuntukkan untuk yang lebih luas. Oh yang lebih luas. Ah. Itu mungkinnya sejarahnya. Ya, ya. makanya berdiri. Sejarah berdirinya ya. Nah, setelah itu barulah mulai pembangunan itu. Mulai pembangunan tahun sekitar awal 1977 enggak salah. 19 Bangunan. sekitar itu ya. Sampai 1977. selesainya tahun 1978 peresmiannya. peresmiannya. Makanya ada peresmiannya di Iya. tembok itu ya. Oh iya, di candi itu. 1978 ya. Iya, Oh, ya. Iya. Nah, itu peresmiannya. Iya. Kebetulan pada saat pelaksana pimpinan proyek ini Ide Bagus Sujana namanya, yang dulu Oh. Mentaben pernah Ide- ya, iya, dulu iya, iya. bintang 3 beliau, Bintang 3. Letnan Jenderal, iya. Itu sekilas untuk pendirian pura, karena pura yang tadinya dikhususkan untuk angkatan darat dan khususnya lembaga pendidikan diperluas untuk masyarakat umum. Oh, iya. Jadi sekarang awalnya memang dari itu ya, Ya. Pusdik dulu ya. Ah, Dan sekarang ya. ini untuk umum gitu, Ya, untuk umat Hindu. terus perlu diketahui dulu ini tempat ini beberapa titik yang sudah ditinjau gitu ya. Berapa titik? Ada yang di Pusdik Armet terlalu kecil, tempatnya di Gunung Bohong terlalu jauh. Dan di sini kebetulan tempat sampah dulu sini. Oh, dulunya tempat sampah Ya, di sini. tempat sampah. Iya, iya. Tempat sampah ini akhirnya digunakan untuk
dipilihlah Dipilih. tempat ini untuk mendirikan sebuah puri. Oh, ya luar biasa. Oke, jelas sekali ya sejarahnya dan mungkin Pak kalau di dalamnya mungkin Pak unsur-unsur mungkin bangunan-bangunannya mungkin boleh dikenalkan silakan. mungkin Pak. Ya. Silakan kita. Ya. Ya. Setelah ini kemana berarti Pak? Kalau Ya. masuknya dari sini ya berarti? Ya, Pak? ada. Ini namanya ya, Ya. Utama Mandala. Utama Mandala. Ya, Ya. disinilah tempat kita melaksanakan pemujaan atau sembahyang Ya. Iya, iya. untuk menghadap Sang Pencipta. Oh, Ya, di iya. sinilah. Supaya kita benar-benar fokus bahwa di sinilah tempat yang paling suci. Utama Mandala Ya, itu ya. Utama Mandala. Oh, iya. Makanya tidak sembarangan orang bisa masuk ke sini. Yang benar-benar hatinya bersih, ya, tidak istilahnya pikiran kesana kemari, ya. Begitu masuk gerbang ini, ya, namanya Candi Kurung ini, Candi Kurung ini ini langsung pikiran harus konsentrasi ke Maha ke Kuasa. Maha Kuasa. Ya. Oh iya. Makanya ada di sini Padmasana, ya. Iya. Padma itu adalah bunga teratai, Bunga teratai. sana itu Sana tempat duduk. tempat duduk. Itulah tempat duduknya Sang Brahman, Tuhan yang Tuhannya. Maha Pengasih. Singgah sananya mungkin ya Pak. Iya betul. Apakah berbentuk dia? Tidak, karena asintia, Oh, tidak asintia. terbayangkan. Tidak gitu, ya. terbayangkan. Bagaimana bentuknya Tuhan itu tidak terbayangkan oleh manusia. Iya. Begitulah, ya, maha kuasanya. Maha beliau. kuasanya, Bro. Tapi beliau lihat segalanya. Betul, betul, betul. Ya, itu. Iya, iya, iya. Nah, makanya di sini dipisah kita Utama Mandala. Di sini ya, Pak? Iya betul ini. Sebentar Pak, kalau ini Nah, ini tempat pemimpin persembahyangan para pemangku. para Ah, pemangku. pemangku gitu ya. Oh iya, Nah, iya. kalau yang di tengah ini, Bro, Yang tengah. di Yang kan sini, ya? Ya, ini, Pak. Di sini adalah pemimpin persembahyangan, ya, yang memimpin itu adalah pedandu namanya. Bentar, ini Sini pemangku. Pemangku, nah, ini sini pedandu. ya. bedanya Tetapi- apa Pak? Ya, Bedanya apa? bedanya dia kalau pedandu ini adalah Medui Jati. Namanya Medui Jati. Namanya Medui Jati. Dia lahir kembali. Jadi upacara prosesi untuk mencapai pedandu, dia harus upacara meninggal dulu. Harus meninggal dulu. Iya. Jadi begitu dia lahir seperti bayi lagi. Oh. Akhirnya langsung dia khusus dia bergerak di bidang keagamaan. Tidak boleh dia Khusus, melaksanakan ya? duniawi. Iya. Oh, iya, iya. Jadi makanya usia-usia itu kebanyakan kalau jadi pedandu itu di atas usia 50. Di atas Supaya 50. mengurangi istilahnya Aktivitas ya mungkin. bukan artinya pikiran Oh, pikiran keduniawiannya itu. Iya. Iya, iya. Karena kan di bawah 50 kan Iya. aktivitasnya tinggi kan gitu. Aktivitas tinggi, keinginan juga Iya, tinggi banyak. keinginan banyak macam padahal kita tujuan terakhir itu kan tidak ke sana. Tidak ke kita. sana ya benar. Kalau kita bisa melepaskan diri dari ikatan duniawi, itu yang kita harapkan untuk melangkah ke lebih tinggi lagi. Dan itu capaian tertingginya ya, di sekarang situ. tertinggi. Iya benar ya. Bisa enggak kira-kira? Harus diusahakan. Iya. Bener nggak Pak? Harus berusaha ya? Bisa. Betul, betul. Karena kalau sudah tua, pengetahuan apapun teknologi sudah tidak berguna lagi kan. Iya, iya, benar. Pengetahuan apa sudah? Yang ada hanya hubungan antara batin Batin sama yang Maha Kuasa yang ya. dikatakan Atman. Atman. Oh, iya. Atman sama para Atman sama Tuhan gitu. Itu aja sebenarnya. Siap, siap. Sama yang saya katakan kan sering hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama, hubungan antara manusia dengan makhluk hidup. Dengan makhluk Itu, hidup. Iya. Oke. Akhirnya kita akan bisa mencapai harapan Harapan. sesuai dengan tujuan kita Tujuan yang kita kehendaki gitu. Betul, betul, betul. Ya. Pak sebentar, kalau ini daerah ini maksudnya nanti gimana Pak? Nah, ini tempat kita sembahyang. Ini Oh. kan karena situasi Covid. Situasi Covid, ya. Makanya kita kasih tanda ini. Oh berarti jemaah tuh di sini berarti? Ya, ini kita kasih batas-batas. Iya. Maksudnya supaya menjaga jarak ya. Pak berarti ngadepnya ngarah gitu? Mengarah ke pot sini. Oh ke sini. Iya. Sebentar Pak, kalau yang ini apa Pak maksudnya? Ini namanya Tanglurah. Tanglurah. Ya. Tanglurah Ini apa itu maksudnya? istilahnya pelindung. Pelindung. Ya pelindung. Jadi pelindung istilahnya
situasi di sini ini kan dilindungi dulu Oh, supaya tidak iya. terkontaminasi. Oh iya, Sama ini hal-hal yang negatif. hal-hal yang negatif ya. Ya kan. Tang Itu. lurah ya. Kalau kita masuk ke tempat arena ini, hal-hal yang negatif sudah tidak ada. Tidak yang ada. hal-hal yang positif. Positif. Makanya begitu masuk dari pintu ini sudah pikiran itu pikiran yang bersih. Gak ada pikiran-pikiran Tidak lain. ada pikiran. Fokus ya. Iya. Betul, gitu. betul, betul. Ya. Pak, kalau yang ini apa Pak? Nah ini sama juga, ini kan tempat pemujaan juga sama ini intinya. Ini Nah, kalau ini kan tempat sarana apa namanya, kalau kegiatan upacara bisa menaruh sajen di sini, tempat upacaranya. Oh, Di iya. sini juga ya. Jadi banyaklah ininya ya. Iya. Fungsi-fungsi di dalam kegiatan upacara Hindu itu memang istilahnya banyak sekali yang ini ya. Makanya kenapa dikatakan orang Hindu itu istilahnya banyak pengorbanan dengan keikhlasan. keikhlasan. Tanpa keikhlasan percuma kita. Iya. Iya, Betul, betul. betul. Apapun yang kita perbuat kalau tanpa keikhlasan tidak ada artinya gitu. Iya. Jadi itu di dalam Weda dikatakan seperti itu. Di dalam ada. Iya. Oh iya, iya, iya. Apapun yang dipersembahkan, walaupun katanya setitik air, ya, setangkai bunga, ya, sebuah biji-bijian, itu kalau dilaksanakan dengan tulus ikhlas, aku terima katanya. Tetapi kalau tidak ikhlas, tidak diterima. Terima, iya. Begitu. Jadi memang ya semua agama pun ya kalau apa namanya? Ya, dasarnya adalah keikhlasan. keikhlasan Dasarnya, gitu ya. ya. Betul, betul. Ikhlaskan. Itu. Pak, kalau yang ini apa Pak? Sebentar Pak. Ini pemujaan Ganesha, pelindung juga ini. Pelindung juga ya. Ya. Namanya pemujaan Ganesha. Iya, ini Ganesha, putra dari Siwa itu. Ya. Jadi hal-hal yang apa yang kita sampaikan di sini, kita tidak istilahnya memuja. Kalau sering kan saya dengar itu memuja berhala gitu ya. Iya, iya. Padahal kita tidak memuja berhala. Kita Menghormati. ciptaan. Iya, iya. Pak, Berani kalau enggak kira-kira tidak Iya. menghormati ciptaan Tuhan Ayu? berani orang di situ. Orang Tuhan itu Tuhan menciptakan, menciptakan. pasti ada kepentingannya, enggak Iya, mungkin. betul. Hah? Iya, betul. Nah, ayo. Betul, betul. Nah, kalau tidak ada kepentingannya tidak akan diciptakan oleh Tuhan. Betul. Karena hidup itu penuh dengan negatif positif. Dua binode katanya Iya. kalau di Hindu. Ada baik, ada buruk. Betul. Ada terang, ada gelap. Itu dua sisi ya. Iya, yang dua pasti- sisi ini akan selemah. Sekarang Paknya milih yang mana? Yang terang apa yang gelap? Yang- Ah, itu. Makanya dibebaskan oleh Tuhan. Iya, Apa yang kau pilih, itu yang kau temui hasilnya. Iya, betul. Gitu. Apa yang kita perbuat itulah yang Ah, akan kita dapatkan itu, gitu. iya. Iya. Pesan Iya. penting loh ini. Gitu. Makanya kalau ingin ke jalan yang putih, jalanlah yang lurus ke atas. Nah, iya, iya. Kalau jalan yang hitam, tidak akan ketemu yang putih nantinya. Gitu. Betul. Aduh, ini filosofis banget. Oh ya Pak, kalau yang sebelah sini Pak, ini apa? Nah, ini Yang sebelum namanya- masuk ini apa ya, Pak? Madya Mandala. Madya, Mandala. Madya ya, Ya, ya. Madya Mandala ya. Silakan Pak. Ini tadi utama ya Pak di sini. Ya, utama Mandala. Dan ini Madya Madya Mandala. Madya itu apa Pak? tengah tadi. Oh iya, tengah Madya. Madya di tengah. Nah, ya. Iya. Madya, utama itu utama ya. Jadi ini di tengah, di semesta itu di luar. Gitu. Oh iya. Ini tempat kita mempersiapkan kalau membuat sarana prasarana upacara untuk pedangkan. Jadi ini Buat persiapan. sajen. Iya, di sini kumpul gitu kan. Iya. Berarti levelnya gimana Pak? Jadi ada madya persiapan dan ada utama itu Utama. adalah yang memang intinya Pelaksanaannya, pelaksanaannya. gitu, ya. Terus ada tahap sebelum ini persiapannya ya? Iya. Oh, iya. Persiapannya di sini sama kalau di nanti di luar ada Niste Mandala. Niste. Sana untuk di sana lah untuk balai sosial apapun di sana dipersiapkan. Oh jadi kalau untuk sosial mah berarti semua orang di sana ya? Ya, Semua orang kalau di sana, semua orang bisa di Iya, sana. bisa di sana, ya. Tapi di sini khusus ibu-ibu yang membuat pelaksanaan untuk persiapan. untuk dia di sini ya. Oh. Nanti berarti masuk ke Iya. utama gitu ya. Oh. Iya. Makanya kan ada kenapa ini ada candi ini kan terbelah dua, ya. Tadi ini terbelah Iya, dua. Ini melambangkan hal positif negatif itu yang saya katakan. Oh, yang tadi dikatakan itu ya? Mau pilih kanan kiri kan gitu. Kanan kiri. Makanya, iya. Oh. Ada yang melambangkan gunung yang dibelah kan gitu. Ada yang
apa baik buruk. Nah setelah masuk ke sini harus satu, Harus satu. harus baik. Nah, Harus harus baik. baik. Makanya masuk ke sini. Oh. Hal-hal yang tidak bagus, nafsunya yang itu dihilangkan di sini. Dihilangkan di Ya, sini. nanti masuknya harus pikiran terpusat sama Sang Pencipta. Oh iya ya, sebentar mungkin. Jadi ini positif negatif ini di luar lah ya. Di luar tuh kan ya pasti ada positif ada itu negatif. tinggal milih orangnya kan gitu. Tinggal milih, Masuk. benar. Makanya diharapkan harus yang positif masuk. Yang positif. Kalau yang negatif tidak akan ketemu Tuhan gitu. Berarti Pak bangunan-bangunan ini memang maksudnya apa ya? Ini sudah ada artinya gitu ya, Mbak. Itu yang saya katakan. Positif negatif kemudian Pembatas. membatas. Yang candi ini pembatas antara Madya sama Niste gitu. Madya sama Niste. Iya. Niste itu berarti lingkungan ya? Nah, luar lingkaran Oh, luar lingkungan dari luar. Niste. Niste, Madya, persiapannya. Kalau sudah masuk ke Madya, dia sudah memilih dari luar. Saya memilih yang baik, kan begitu. Oh iya. Nah, makanya iya. dia masuk ke sini. Setelah baik sini, saya harus ketemu istilahnya terhubung dengan Tuhan. Dengan Tuhan. Nah, makanya masuk ke sana. Akhirnya pikirannya dia tidak pikiran negatif. Iya, ya, luar biasa ya ternyata. Paham. Ini sekilas saja kita sampaikan ya. Ya. Karena memang kita banyak tidak tahu. Betul. Karena tidak tahulah terjadi istilah silang pendapat kan Iya, begitu. betul. Nah, banyak pengertian ya, terutama dalam agama Hindu ya, yang kadang-kadang istilahnya kita kurang memahami penjelasan apa yang disampaikan. Nah, mungkin dengan penjelasan secara singkat saya ini mungkin dapat dipahami, mudah-mudahan tidak sampai sebatas ini saja kita bisa ketemu kan begitu. Betul. Nah, Tidak hanya sebatas ini kita saja. akan mengharapkan jalinan kalau di Silaturahmi lah ya. Jadi di sini yang saya katakan hubungan antara manusia dengan manusia tanpa dibedakan oleh suku, agama, ras atau agama. Nah itu tuh teman-teman semuanya nih kita dapat banyak wejangan ya dari Pak Inanges Soekarta selaku pimpinan pengurus pura ini, dan ini menjadi wawasan Pak bagi mahasiswa-mahasiswa yang di luar di Indonesia. Dan inilah Cimahi, dan di Cimahi ini banyak keragaman, banyak baik agama, suku, budaya. Hari ini kita di Pura Wiralokanata ini tempat upacaranya agama Hindu gitu ya, tempat beribadah persembahyangan agama Hindu, dan dari bangunan-bangunannya semuanya ternyata memiliki arti yang mendalam dan memang bukan mendalam, mungkin filosofis lah, ada makna tersendiri, filosofinya semua dan luar biasa. Dan ini kita bisa kenali ini semuanya, dan mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan baru bagi teman-teman semuanya, dan dengan pengetahuan itu kita bisa saling mengerti gitu Pak, saling mengerti, saling menghargai, dan utamanya adalah, yang paling utamanya kita sebagai warga Indonesia bisa menciptakan persatuan dan kesatuan. Betul, itu yang intinya. Yang terakhir adalah kedamaian yang ada di negara kesatuan Saya sebagai mantan Indonesia. prajurit kan, itu yang saya tanamkan. Negara Kesatuan Republik Indonesia, harga mati kan? Harga mati, oh iya. Oke, mungkin terima kasih Pak atas paparannya, dan saya sangat senang sekali, banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang bisa dipetik oleh anak-anak, dan terima kasih atas kesediaannya gitu. Saya yang terima kasih dikunjungi. Oh iya. Salam hormat saya kepada para mahasiswa ya, supaya kita tetap menjalin silaturahmi ya. Sehingga antara hubungan satu sama lainnya tetap terjaga. Salam hormat kami kepada para mahasiswa, tentunya dosen yang utama yang membimbing. Ya, terima kasih Pak. Oke, terakhir mungkin Pak kita ucapkan salam ke mahasiswa mungkin. Salam mahasiswa, salam Nusantara. Salam mahasiswa, salam Nusantara. Terima kasih.